jabarkan bagaimana saya percaya dia sebagai utusan. Silakan kalau kamu percaya dia sebagai Tuhan itu dengan cara seperti apa? Dapatnya dari mana coba? Bukankah pada Yohanes 1 dikatakan pada mulanya dia adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah? Sekarang kita tanya sama saudara. Firman itu menurut Yohanes saudara itu apa? kata perintah dari Tuhan, perkataan Tuhan. Perkataan Sekarang Tuhan. Yohanes itu perkataan Tuhan atau perkataan siapa, Bang? Itu nanti Iya, dulu, kata Bang. perintah dari Tuhan. Apapun asumsi nanti. Abang, tunggu, kita jawab. Bukan asumsi. Iya. Apapun asumsi Abang tentang Yohanes, tetap dia berada di dalam naungan Bible orangnya Kristus. Dan itu dipercayai oleh sebagai Jadi Yohanes 1 Injil. itu sampai 41 itu Yohanes yang ngarang atau dari Tuhan itu, Bang? Tadi sudah saya katakan, terlepas dari apapun yang asumsi Abang, bahwa itu merupakan kitab suci orang Kristus, itu nggak bisa diganggu-gugat, Bang. Sekarang kembali saja kita topik bahwa bagaimana dia dikatakan dengan Tuhan. Ayat itu yang kita pakai. Sekarang kita katakan, apakah firman Tuhan itu makhluk atau tidak? Jabarkan karena nanti kalau saya bantah itu banyak pembantahnya. Mudah. Saya tanya itu aja. Apakah firman atau kalamullah itu makhluk atau bukan? Bukan, itu perkataan Tuhan, Bang. Abang, dari persepsi agama Abang, siapa yang mengatakan kalau kalamullah atau firman Allah itu bukan makhluk? Makhluk. Anda tahu? Kalau begitu Abang belajar dulu bagaimana persepsi pandangan Islam akan kalamullah itu. Makhluk atau dia tidak makhluk? Bukan. Dia adalah perkataan Tuhan. Jadi gini. Benar perkataan Tuhan, saya katakan. Apakah perkataan Tuhan itu? Atau asal mau ngeyel gitu loh. Lanjut. Oke, lanjut. Atau kalau kamu mau ngeyel boleh. Ayo, kita saling ngeyel. Enggak, lanjut. Oke. Perkataan Tuhan, Al-Hidayah ini berkata-kata, bukan kata-kata ini adalah Al-Hidayah. Tapi ini adalah sesuatu yang keluar dari Al-Hidayah. Bukan makhluk, karena ini perkataan. Jadi Abang sependapat. Dengar. Seperti yang dijelaskan oleh Yesus, bahwa manusia ini pada umumnya adalah tercipta karena firman Allah. Hidup juga dari firman Allah. Berbeda dia tuh, Bang. Kalau dari substansi ciptaan akibat dari firman itu benar, kita sepakati bahwa itu makhluk. Tapi kalau firman itu dia bukan makhluk. Sepakat enggak kita? Kalau bukan makhluk, begini. Kalau Tuhan berfirman dalam Kejadian 1:26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Apakah manusia itu makhluk? Itu substansi dari terciptaannya perkataan itu, Bang. Yang kita tanyakan itu adalah kalimat itu. Kalimat ketika Tuhan berbicara. Berbicaranya Tuhan itu makhluk atau bukan? Bukan. Perkataan Tuhan. Perkataan kan? Berarti dia bukan makhluk kan? Tetapi sekarang apakah itu bukan Tuhan? Iya. Sekarang perkataan itu Tuhan nggak? Dia merupakan sifatnya Tuhan. Dia nggak akan mungkin dia tidak akan mungkin sifat itu lepas dari zat itu. Dengar. Iya, didengar. Ketika saya bilang saya minta nasi, apakah saya bilang saya minta Tuhan gitu? Berarti korelasi apa yang kurang nyambung kalau kayak gitu. Indah, ini perkataan Tuhan nih. Jadilah Yesus. Bukan Yesus itu adalah Tuhan. Beda dia. Dengan substansi dari hasil dari ucapan itu. Itu namanya hasil dari ucapan itu, Bang. Bukan ucapan dari itu. Ucapan itu kan? Iya. Ucapan itu dia sendiri gitu. Iyalah. Oke, sekarang ketika dia berkata-kata menciptakan manusia dari firman, apakah manusia itu semua Tuhan gitu? Aduh, itu terciptanya dari ucapan itu, Bang. Paham, Bang? Dari kehendaknya. Paham, Bang? Misalnya sang zat Tuhan itu berkehendak. Kemana-mana kamu ini bicara zat atau firman gitu loh. Tunggu dulu, Abang mau dijelaskan enggak? Oke, tunggu. Firman itu, baiklah Tuhan bilang menciptakan Yesus dari firman. Jadilah Yesus. Sekarang kalau Yesus di adalah situ firman, nggak ada dikatakan jadilah Yesus. Dengar. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Sekarang menjadi Yesus. Kamu bilang Tuhan. Dari mana dapatnya? Yesus itu tidak ada kalimatnya jadilah Yesus. Itu kalau misalnya jadilah terang, jadilah Yesus, jadilah manusia, berarti itu persekusi dari kehendak sang ilah.
untuk membentuk Betul. sesuatu. Kehendak sang Tuhan itu Iya. Bang, menjadikan Yesus, bukan Yesus yang menjadi Tuhan. Berbeda dia dengan datanya kalimat bahwa pada mulanya dia adalah firman dan firman itu adalah ilah. Paham Abang sampai di situ? Sekarang gini, Itu Bang. persepsinya Terus sama. dengar Tunggu dulu dengar. Bang. Abang tadi sudah menjelaskan. Jelaskan, biar saya dengarkan dulu biar Abang paham coba. dengan maksud kita. Jadi ketika kita katakan pada mulanya dia adalah firman dan firman itu adalah ilah, kita pahami, kita sepakati bahwa firman atau kalam dari ilah itu bukan makhluk. Benar bahwa dia merupakan sifat dari makhluk dari ilah tersebut. Kita perumpamannya seperti Al-Quran pada orang Islam. Al-Quran itu kan kalamullah. Dia bukan makhluk dia, tapi dia kalam, percakapan dari Allah. Ketika dia membentuk menjadi mushaf Al-Quran, baru dia membentuk makhluk. Tapi Al-Quran, ekstensinya Al-Quran itu tetap dia kalamullah. Paham? Oke, gini Rogodas, gini, simple gini. Kamu sependapat bahwa Al-Quran dan Yesus itu adalah kalamullah kan? Betul? Iya. Oke. Sekarang Al-Quran apakah boleh kau tuhankan? Bukan dituhankan, tapi kita boleh berdoa beribadah kepadanya. Kamu tuhankan Al-Quran sama seperti Yesus? Bukan dituhankan atau disembah Bang, cuma lagi kita bisa berdoa. Kita bisa beribadah melalui itu. Iya, sepakat kita menurut Abang Al-Quran kalamullah, boleh nggak kita berdoa beribadah kepadanya? Tetapi kalau keluar dari Tuhan itu artinya ciptaan Tuhan. Aduh. Sekarang kalau Al-Quran pun kalamullah, Yesus kalamullah, kenapa Yesus kau tuhankan Al-Quran dong, tolong dong. Biar adil gitu loh. Al-Quran kalamullah, Yesus merupakan sama-sama dari atau firman Tuhan. Umat Kristus berdoa kepada Kristus untuk apa namanya? Untuk bermunajat kepada Tuhan Bapa. Bermunajat pula dah. Apakah tidak boleh di dalam Islam kita bermunajat melalui kalamullah untuk meminta sesuatu? Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau kutunjukkan hadisnya tentang bolehnya kalimat itu boleh dipakai untuk bermunajat, gimana? Itu kalimat, Bang. Kamu bilang yang tadi makhluk tuh, Yesus tuh. Makanya saya bilang kalamullah itu kalimat, Bang. Kalamullah itu kalimat itu kalamullah. Sekarang kenapa kamu hanya menuhankan Yesus, tidak menuhankan Al-Quran saya? Beda persepsi, Bang. Nah, sekarang bagaimana beda? Makanya aku bilang, ketika orang-orang Muslim bermunajat melalui Al-Quran untuk meminta sesuatu kepada Allah, apakah tidak boleh? Boleh nggak? Boleh. Itu kalau boleh berarti selesai urusannya. Apa permasalahannya? Kalau Yesus, Roh Kudus, dengarkan. Anda itu bermunajatnya itu kepada Allah atau kepada Yesus? Tadi ini kita memintanya Anda, menyembahnya Anda itu kepada Allah atau kepada Yesus? Biarin Bang Budi, biar tidak tambah tidak tambah pusing dia. Biarin aja berdua. Tetap ketika orang-orang Kristus bermunajat, ya Yesus, itu tujuan dia itu hanya untuk perantaraan dia kepada Roh Bapa. Sama ketika seorang Muslim bermunajat kepada kalimat-kalimat yang sempurna terhadap Al-Quran, tentu juga bermunajatnya kepada Allah. Bagaimana lagi kamu bilang perantara, sementara kamu bilang sudah tadi, Yesus itu Tuhan Allah. Kok Tuhan Tadi sudah dikatakan bahwa dia merupakan firman sama dengan Al-Quran. Dengar. Sekarang kutanya lah kayak gini. Sekarang boleh nggak kalau misal kita bermunajat dengan sebentar. Saya masuk ke ayat nih. Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Sekarang firman dari Yesus itu yang lebih penting. Sekarang perkataan Yohanes, tidak ada nama Yesus di situ. Kamu bilang itu Yesus. Yohanes 1:6,
datanglah seorang yang diutus oleh Allah, Yohanes yang menjadi manusia. Dapatnya kamu mengatakan Yesus itu firman itu dari mana itu? Tapi sudah dibilang kan Yohanes mau abang lepaskan Yohanes itu di dalam Bible, dia nggak mau dia bang. Ada nama Yesus bang, dadah. Jadi katakan pada mulanya dia adalah firman. Siapa dia dipilih kepada mulanya? Yohanes, dalam Yohanes 5:36 ini kesaksianku lebih penting dari Yohanes, kata Yesus. Di mana kemudian Yesus bilang aku dari firman Allah. Coba. Tapi itu dari Yohanes 1 tadi. Masalahnya Yohanes dapat dari Abang mana? memisahkan bang. Tunggu bang. Abang ingin substansi yang ada di kepala abang itu, yang abang pahami melalui kacamata. Tunggu dulu bang. Tunggu dulu. Melalui kacamata, dari kacamata yang abang pakai sekarang nih, mau abang pakaikan ke dalam orang memakai kacamata juga. Nggak mau dia bang. Oke. Makanya aku kasihkan pendekatan. Bang Pike sudah menunjukkan data, Anda baca Iya di bang, Yohanes dibaca, 5:36 gitu. paham Supaya juga. Anda Makanya tidak keliru. dibilang, makanya sekarang ini seluruh orang Kristus itu tidak akan dia terima dengan pernyataan apapun bentuknya, karena mereka meyakini bahwa firman itulah yang menjadi Karena Kristus. kesaksian Yohanes Nah, itu dibantah iman oleh itu Yesus jangan itu mau sendiri, Iya, Bang. makanya sekarang yang paling lurus itu bang, gimana abang bisa memahami literatur ibadahnya orang-orang Kristus, memandang Kristus itu seperti literaturnya orang Islam memandang kalamullahnya Al-Quran. Masalahnya Sekarang boleh kenapa enggak kamu tidak sekarang menuhankan ini Al-Quran dulu? jadi jangan dikatakan ini host meribut aja, apa untuk ketawa-ketawa itu, kita ini lagi diskusi. Gini bang Rogodus. Lucu. Kalau kamu sependapat sama saya, Karena bahwa Bapak nggak kalam ngerti Allah itu bahas adalah agama Pak bukan- sendiri. Dengar dulu. Kalau kamu sepakat sama saya bahwa Al-Quran dan Yesus adalah kalam Allah, ya kan? Di tempat kamu Yesus Tuhan, tolong Tuhankan Al-Quran saya, boleh nggak? Aduh, kan abang mau pakai kacamata abang lagi. Berarti Enggak, Mak. itu makhluk. Aduh, itu Kalau sebagai sudah ada pendekatan, satu Bang. ini. Abang ngerti nggak cara diskusi yang bagus? Ini sudah bagus kok. Jadi kok abang Sekarang tuntut kalau kami hanya kamu bilang-bilang untuk kemudian yang menuntut satu supaya ini kamu Al-Quran bilang itu Tuhan. disembah. Padahal Aduh, bukan ini makhluk. Yang satu ini bukan Tuhan, padahal bukan makhluk. Itu namanya kita curang. katakan tadi kita sudah sepakat. Jangan ketawa dulu, didengarkan. Coba. Jadi kita sudah disepakati, sama-sama kita sepakati. Aduh, ini hostnya memang gepeng memang nih. Kini kita sepakati bahwa seperti Kristus yang kami pahami sekarang ini, yang kami ini ya dengarkan, bahwa Kristus yang dipahami orang Kristus sekarang ini, dia itu adalah firman Tuhan. Sama halnya dengan seorang muslim memandang Al-Quran itu merupakan firman Masalahnya Tuhan. kami tidak Sabar memahami dulu, Al-Quran, sabar Bang. dulu, sabar. Hanya Sekarang saja gini, yang sekarang aku gini. belum Kalau selesai. kamu bilang Sekarang keimanan gini Kristen, juga. Karena lama belit-belitnya itu bang, simple sih. Kalau dalam keimanan Kristen, kalau memang Karena- Yesus itu firman, Karena maka kamu imani akan saja. menilainya dengan memakai kacamata kamu. Tidak ada menilai-nilai di sini. Coba Kita teruskan. membenarkan data, oke. Sekarang kalau kamu memandang Yesus sebagai firman, Aduh nih jadi harus sebab dedeng itulah ini kami bilang ketok-ketok nggak imani jelas saja. aja. Karena apa? Dalam Yohanes 1 nomor 1 sampai 52 itu tidak ada nama Yesus. Kenapa kamu bilang itu Yesus? Padahal Yesus bilang kesaksiannya lebih penting daripada karangan Yohanes itu. Kan Di sini. abang menggunakan kacamata abang lagi kan? Kok kacamata Abang saya- pakai kacamata abang lagi, ku bilang. Makanya ketika abang berbicara tentang Bible, Kacamata kuda. abang, aduh, ini host Ini nih, kacamata dengarkan saya, Bang, saja sudah 4 bulan host. tidak pernah Kumpulkan menjadi kesimpulan yang betul. Abang kumpulkan dia seluruh orang-orang Kristus. Ketika abang tanyakan itu ayat itu, nggak akan berselisih mereka. Pasti kalimat itu Iya, Bang, tertujunya kami kepada tahu, karena Kristus. itu imani saja, Jadi Bang. jangan abang tanyakan juga lagi kenapa-kenapanya. Terkadang iman itu merupakan substansi tebal yang mengalahi akal. Ya memang kalau imani saja Nah kami tahu. itu Jadi gini, makanya Bang Rokodus. susah dia jadinya. Oke, gini. Kebanyakan kemudian orang yang mualaf itu Aduh, ini host oleh ini karena dedeng mendengar penjabaran orang-orang Islam yang pasti itu bukan sudah imani saja.
Karena data, ketika kita membaca Bible ternyata Yesus bilang, dia itu bersaksi lebih penting daripada Yohanes. Kesaksiannya lebih penting. Sekarang si Yohanes bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah tidak pernah berfirman, mengatakan bahwa dia akan menjadi firman. Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah firman Allah. Dapatnya Yohanes itu dari mana gitu loh. Yohanes 1 nomor 6, datanglah seorang Yohanes yang diutus oleh Allah menjadi manusia. Bukan Yesus. Bang, memahami Ya. letterlek Alkitab itu tidak bisa dipahami di dalam satu-satu ayat begitu. Harus Oke. ditakrir dia, Sekarang- dikumpulkan dia. Begitu Oke, banyak sekarang mayoritas apakah kamu memahaminya dalam bahasa Korea atau bahasa Jepang? tunggu. Mayoritas yang ada di dunia ini orang Kristus. Ketika abang bacakan Bible itu, tidak akan ada satupun mereka akan menafsirkan keluar dari apa yang selain dari Kristus. Artinya apa? Hah? Paham bang? Begini, Artinya izin dulu kawan-kawan. Anda dari tadi bernarasi tanpa ada dasar. Al-Hidayah menunjukkan data loh di Yohanes 5:36. Anda ayat bukan apa diingkari. Anda bantai? Diingatkan host. Kita bukan mengingkari, cuman lagi data-data yang diambil Datamu mana ketika kamu membantah? Ketika Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, Al-Hidayah karena dia membawa nggak akan Yohanes nyambung 5 dia. nomor Gimana 36. pun Gitu loh. kita akan menyampaikan, seperti dari orang-orangnya Pak Riki ini akan mempunyai ada suatu hal Bagaimana yang kita menjadi mau tandingannya. dengarkan kalau tanpa Makanya dasar? saya katakan Kalau hanya untuk modal segala congor, sesuatu semua bisa bercongor. segala sesuatu itu kita ambil pendekatan kondisinya. Masalah seperti sekarang intinya saja lah. Jangan dikatakan lagi, aduh ini host nih nggak ada adabnya untuk berdiskusi. Makanya saya katakan, Al-Hidayah sudah membawakan data. Anda tidak punya data loh. Pak Tetapi Hidayat, membantah, coba suruh diam menyalahkan- dulu lah hostnya dulu. Menyalahkan Asik jadinya. pernyataan orang dengan berdata. Coba sekali-kali bawa data. Bantah pakai Mungkin data. Pak Hidayat dia akan paham. Kalau Bapak ya nggak paham. Kalau tidak paham, silakan mengerti dipahamkan pakai data, gitu loh. dengan cara berpikir Pak saya udah ngerti. Bapak nggak paham Bapak aja Bapak nggak paham. Jadi begini Pak Bagaimana mau Hidayat. dipahami kalau tidak ada datanya? Jadi ketika kita sama-sama memahami bahwa Yesus itu merupakan firman Tuhan dan Al-Quran itu adalah firman Tuhan atau kalamullah, dan kita sepakati juga bahwa keduanya itu merupakan bukannya makhluk dan merupakan bagian dari substansi zat yang maha tinggi atau ilah itu sendiri. Jadi jangan dikatakan bahwa penganut Kristus itu dia menyembah makhluk, anak Tuhan, anak manusia, anak begini. Karena krusialnya itu sudah jelas. Kalau itu udah jelas itu Bang. Yesus itu Iya. kan manusia. Ini Bang ya, saya kembalikan kamu ke laptop ya. Jadi pada dasarnya memang Allah itu berfirman menjadikan segala sesuatu. Mungkin kamu tanya, apa dasarnya Al-Hidayah ngomong seperti itu? Kalau Allah berfirman melalui firman menjadikan langit dan bumi, kamu baca dalam Kejadian 1 nomor 3 sampai 6 sampai 9. Dari firman Allah Tadi itu kan, terjadi sesuatu. Bang. Dengar dulu, belum selesai. Tunggu dulu, Dengar udah dulu. dipahami Bang. Tadi kan sudah Kemudian, dijelaskan. dengar dulu. Ini pakai Tunggu ayat loh. dulu. Kenapa kamu alergi sama ayat kamu? Lanjut. Oke. Enggak, soalnya ayatnya itu juga karena oleh udah firman Allah dijelaskan. juga, dasar kita firman Allah itu juga sering disebut 10 firman. Bahkan Yesus mengatakan di PB sebagai penyampai firman. Coba kamu baca dalam Markus 2 nomor 2. Firman datang dari Allah dan disampaikan kepada orang-orang. Sekarang bukan Allah yang datang dari Allah lalu disampaikan kepada Allah. Bukan begitu. Masalahnya sekarang Yohanes bilang nih, pada mulanya firman. Kristen bilang itu pasti Yesus tuh. Apa dasarnya? Sedang ini berkata-kata bukan kepada Yesus tetapi kepada Yohanes. Di Yohanes 1 nomor 6. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes. Sekarang, apa buktinya Yohanes ini lebih unggul dari Yesus? Dia juga sejak dari awal dan lahir dikandung dari Roh Kudus. Dia juga bangkit dari antara orang mati. Hah? Dia juga pemberi perkataan penyampai firman Allah kepada orang manusia. Sekarang
Apa dasarnya kamu mendudukkan Yesus sebagai firman? Tidak pernah Yesus ngomong bilang dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Bahkan dia mengatakan kesaksiannya itu lebih penting dari Yohanes. Sebab itulah kamu ditanya, Tuhan kamu ini sebenarnya Yohanes, Paulus, atau Yesus? Begitu kalau kita masuk ke dalam ranah ayat. Coba, bagaimana kau mengatakan Yesus itu firman? Tidak pernah dia bilang dia itu dari firman Allah menjadi manusia. Oke lah. Apalagi dia mengasih tahu bahwa Allah itu tidak boleh dilihat, tidak boleh dengar. Sebab segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Bukan sebab segala Allah yang kau sampaikan telah kualahkan kepada mereka. Bukan begitu. Bang, abang percaya enggak kalau misalnya Injil ada bagian-bagiannya itu yang diselaraskan sama Al-Quran? Betul? Betul kan? Ketika Allah menceritakan tentang pencipta, ini kok memantul suara kita ya? Enggak. Ketika Ada suara Allah anak-anak soalnya. Kasih tidur lu anak. ketika apa nih di dalam Yohanes menceritakan, kok memantul suara kita nih? Indah. Ustaz Hidayah anu apa dapat? Bahwa firman itu adalah pada awalnya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan dia bersama-sama firman. Dan itu diceritakan juga di dalam Al-Qur'an, di dalam At-Tahrim ayat 12 Allah mengatakan fanafahna fihi min ruhina. Tahu apa artinya? Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami. Coba Pak pahami apa maksudnya itu? Ketika penciptaan dari Isa itu. Ini tentang roh, Bang. Ini bukan firman. Kita Sama, berbicara tentang makanya firman. kita bilang Kalau itu, Bang, kalau kamu baca Al-Quran, belum saya lagi bacakan kita kamu Bible. Lukas 1:28 juga Maria didatangi malaikat memberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bang, Sama, tetapi aku pingin masalahnya aku tuh sekarang Bang, yang kita bukan bicarakan kita adalah inginnya si firman. berdebat. Aku Enggak, bukan berdebat. pinginnya itu supaya abang memahami letterlek orang-orang Kristus memahami agamanya. Kawan, kalau soal memahami Kristen, jangan kau bilang supaya saya memahami, karena saya pernah Kristen 22 tahun, Bang. Tidak guna kau mengajari saya tentang Kristen, karena itu memang dogma imani saja. Makanya kalau abang, masuk ketika dalam abang belajar Islam, seharusnya abang belajar juga tentang keislaman itu secara benar. Karena di sini di dalam Al-Quran, Pelajari Islam. coba abang baca surat At-Tahrim. Gini Bang, ini tentang roh. Tanda tunggu dulu, abang kan sekarang kan di dalam Islam ini. Iya, itu udah selesai. Itu kan dari tadi udah abang baca terus itu. Sekarang aku minta untuk pendekatannya melalui Al-Quran. Sudah. Iya, itu kan udah abang baca. Sepakat bahwa yang dikatakan oleh Yohanes bukan Yesus ya? Enggak mau kayak gitu. Aduh. Nah, kamu bilang sudah selesai. Coba bantah saya. Enggak pernah Yohanes bilang, Yesus bilang dia dari firman Allah menjadi manusia. Oke lah, terserah bang. Sekarang kita balik lagi untuk penciptaan Isanya. Memang iya, enggak ada ayatnya gitu loh. Sudah, kalau memang maunya bang kayak gitu. Tapi hampir 6 juta jiwa Kristus setidaknya Anda itu. membantah menggunakan data gitu loh. Bantah dulu. Makanya Yohanes kita 5:36. Sekarang coba abang pahami tentang surat At-Tahrim ayat 12. Bisa bacanya enggak? Bantah dulu itu, lalu pindah. Gimana sih ini? Tadi kan sudah saya iakan. Saya iakan, oke lah. Dia sudah Berarti iakan. ya, sekarang kita ingin tentang Dia substansi iakan Isa bahwa itu firman sendiri. itu bukan Yesus, bukan Allah. Oke? Bukan itunya yang kita katakan, yang kita luruskan bahwa kata Bang Dayat ini kan kalau misalnya apa tadi Bang Dayat tentang Yohanes itu bahwa perkataan Yesus itu lebih didahulukan dari Yohanes tadi kan? Betul. Kalau itu oke lah, kita anggaplah seperti itu karena kita tidak menarik takrir Bang. sekarang kan substansi krusialnya tentang substansi krusialnya kan itu kan terletak pada Isa atau Yesus itu sendiri, penciptanya itu. Dia benar makhluk atau bukan? Makhluk kalau Kan Yesus itu sekarang kan? Jadi ketika ayat 59 enggak baca dulu At-Tahrimnya, di situ jelas dia penciptaannya bang. At-Tahrim ayat 12. Tunggu Bang Al. Kayak gini. Silakan. Kalau kamu pakai At-Tahrim ayat 12,
maka kamu juga harus mentuhankan Adam dalam Al-Hijr 29 atau As-Sod atau surat Sod ayat 72. Apakah di situ Fanafatu fihi min ruhi. Coba baca juga coba. Ketika kamu baca At-Tahrim, itu sama ketika Allah menciptakan Adam. Fanafatu fihi min ruhi. Coba baca, sama kan? Coba kamu baca surat Al-Hijr. Al-Hijr coba. Al-Hijr? Al-Hijr ayat 29. Sebentar. Surat 15 ayat 29 biar rame. Coba. Ayat Kamu artikan Al-Hijr ayat 12. ayat 29 coba. Tunggu. Setelah itu Al-Hijr. kamu baca At-Tahrim ayat 12 sama. Tapi Al-Hijr itu untuk Adam. Kalau At-Tahrim Isa. Tapi perkataannya sama. Coba baca. Al-Hijr ayat 29. Kamu baca. Faidah atau ayat surat Sod ayat 72 sama. Jadi kalau mau pakai Al-Qur'an itu bunuh diri kamu. Untuk yang muslim juga coba Al-Hijr 29 dengan At-Tahrim 12. Sama beda di situ. Yang satu untuk Adam, yang satu untuk Isa. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepada dan bersujud. Oke, sekarang At-Tahrim 12, baca. At-Tahrim. Iya, yang kamu tadi ayat tadi itu. Beda dia, Bang. Ya, Kalau di baca dulu. Baca dulu, jangan langsung beda cepat. Di sini tunggu ya. Fanafahtu ya. Ini ya, wa nafakhtu fihi min ruhi ya, ruhi. Artinya. Maka aku tiupkan padanya sebagian ruh. Tapi kalau di sini ruhina, ruh kami. Iya, Allah. Beda, Bang. Nah, sekarang Tahrim coba baca dulu At-Tahrim 12 yang Iya. kamu sodorkan. Coba. At-Tahrim tadi kan ada domirna di sini, ruhina. Beda di sini cuma min Di ruhi. situ kami ya Allah. Iya, Karena kami. waktu Adam aku dengan kami apa bedanya? Ruhinya itu, Bang, ruhinya sekarang menjadi Ruhi itu persoalannya. apa maknanya ruhi itu? Ruh. Rohku kan? Bukanlah sebagian dari ruh. Ruh itu sebagian keumuman pada keumuman manusia. Wa nafahtu fi. Iya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan padanya dari ruh-ruh. Nah, dari roh. Ruh-ruh yang ada kebanyakan untuk manusia. Tapi ketika penciptaan Isa bagaimana Allah mengatakan? Coba. Wa nafakhna fihi min ruhina. Ada domirnanya di situ. Iya, tuh. Iya berbeda, jauh Nah, di beda. situ kan Allah kan? Nah, di situ Iyalah, Allah. nanya itu Allah, ruhnya Allah. Oke, kalau tuh siapa tuh di situ? Itu Yang si Adam aku tiupkan, Iya, aku siapa berikan. aku di situ? Siapa aku di situ? Tapi kan bukan dari ruhnya. Saya nanya, aku di situ siapa? Iya Oke, Allah, kalau siapa? kami. Iya siapa? Kami di situ. Iya Allah juga. Udah, berarti antara Adam dengan Isa tiup rohku. Ciptaan. Bedanya Bang di ruhnya. Abang kan bisa lihat domirnya. Kalau min di situ min ruhi, di situ nggak ada kalimatnya na. Kalau Ruhi misalnya itu roh siapa? Roh ciptaanku kan? iyalah ciptaannya yang kebanyakan untuk keumuman rohnya manusia. Kalau Nabi Isa Kalau Isa rohina, dari rohnya kami. makanya sama roh ciptaanku sama. Nggak ada di situ ciptaanku, Bang. Loh. Makanya abang menunjukkan ayat, kita sama-sama membacanya. Makanya dipelajari dulu agamanya sendiri. Loh, makanya Beda sama-sama benar. Kalau Kemudian fanafahtu aku fiha tiup fihi roh min ciptaan. rohi. Kalau di situ dibaca min rohina. Ada domirna di situ, rohnya hi kami. di situ apa? Hi di situ apa? Hi mana nih sekarang? Loh, yang kamu baca tadi. Ini ya aku bacakan Bang ya. Al-Hijr nih ayat 29. Abang bedakan ya. Di sini kalimatnya wa nafakhtu fihi min ruhi.
maka aku Iya. tiupkan. Coba, Benar di situ Allah yang ada melakukan, yang maka aku lain. tiupkan. Roh ciptaanku hi di situ. Gimana? I- Nggak ngerti bahasa Arab. u- Abang itu, aduh nanti ku apa kan abang nggak terima. Iya, aku tiupkan padanya. Bahasa Indonesia Fihi, aja dia fihi kaprul, itu bang. boro-boro masuk bahasa Arab. Aduh host ini. Aduh, udahlah nggak ngerti, banyak gede ngomong pula. Benar nih bang ya. Wa nafahtu. Tuh di situ kan Allah tuh yang sopan host. Oke, Kalau kita belajar dialog jangan ketawa-ketawa. Kalau kepada Isa kan, nah itu kami itu. Adanya ruh kami. Bisa dipahami? Kalau kamu tahu mudhaf apa ya? Kalau kamu tahu bahasa Arab, di situ sama-sama roh ciptaanku. Coba yang punya Quran. Coba. Kalimatnya aja sudah jelas itu bang. Jangan abang bacanya secara terjemahan. Di sini Abang-abang mengatakan orang-orang Kristus, orang-orang agama terjemahan. Makanya baca cara letter-letternya bahasa Arabnya. Di situ diciptakan wa nafahtu. Tunya itu domirnya benar aku. Yang Allah yang di situ tuh Allah. Aku tiupkan fihi. Fi kan pada. Hi-nya itu kembali lagi sama ciptaannya. Di sini yang membedakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dari ruh-ruh yang biasa diciptakan Allah. ini nih. Tapi ketika Allah berbicara tentang penciptaan Isa, di situ disebut wa nafakhna fihi min ruhina. Maka kami ciptakan padanya. Poinnya di sini Padanya dengarkan dulu. Di ruhnya. sini poinnya. Aduh, ini Sama-sama hostnya. ditiupkan ruh, gitu loh. Bedanya Tidak, yang Anda satu tidak kebanyakan memahami ruh, sesuatu yang yang satu Anda- ruhnya dari Allah. Penciptaan Apa tidak? Nabi Adam Abang, alaihissalam dengan kau saja Isa tidak itu ngerti sama, membacanya. sama-sama ditiupkan ruh, gitu Mau loh. coba-coba ngomong pula. Bisa baca Quran enggak? Dia ketika menjabarkan Ya. Yohanes 1 nomor 1 kabrul, ketika ditampilkan Yohanes 5:36 Anda menyerah. Sebenarnya Ini bahasa Indonesia loh, bukan bahasa Hong Kong. kalau dia Host kita abaikan aja. Dia nggak ngerti agamanya sendiri. Banyak belajar dia. Kamu yang nggak ngerti. Kamu nggak harus ngerti? banyak belajar, kawan. Tadi Bang Tahta kan tadi menceritakan ayat benar nih, kita sama-sama coba. buka. Tidak, di Ketika sini yang kita dibahas tentang runtut proses bahasa pemberian Arabnya, ruh. benar nggak yang aku katakan? Sama-sama Jujur ya Bang. ditiupkan ruh. Itu. Iya, sama-sama ditiupkan ruh. Yang Berkata satu kebiasaan kami ruh yang dan aku itu apa bedanya? Aduh, ini tolonglah Bang Tahta kasih tahu sama hostnya. Ajarkan dia. Ajarkan. Oke, saya jelasin gini loh. Biar paham di agama dia sendiri. Tunggu dulu, tak jelasin. Coba. Adam ketika Allah ciptakan, kalau tidak ditiup roh, bisa hidup nggak Adam itu? Bisa, cuman lagi ruh yang Bang, tunggu benar. Kalau nggak ditiup kok bisa hidup gimana sih? minta dalilnya terus. Bang Tahta, ruh yang dibicarakan di sini adalah ruh yang biasa digunakan untuk kebanyakan manusia. Makanya Udah lah, gini, Allah gini, Bang. berbicara Dengerin, tentang dengerin. min ruhi, Udah, kamu bukan udah rohina. paham. Gini loh. Ah, Nah dengan tu di situ sama-sama Allah. bukan bukan Oke, yang saya tanya. untuk meniupkannya, bukan untuk Oke, saya meniupkannya. nanya ke Ya, kamu. sependapat kita. Sekarang yang kita Nah, di situ berbicara kami, tentang di situ siapa? ruhnya. Yang meniup Allah, di situ siapa? Oke. Allah. Yang niup kepada Isa siapa? Allah, Oke, yang meniup ke Adam. Allah. Ya udah. Ruhnya siap gimana? Nah, kalau udah jelas sama-sama maknanya itu. Beda. Roh ciptaanku. Beda. Sama Roh Kudus. Kamu kan Begini, Ustaz Tata, dia mau Sama-sama membenarkan buka Al-Qur'annya, ketuhanannya makanya yang ada di Yohanes makanya 1 baca, nomor 1 itu makanya yang- sama-sama buka Al-Qur'an. Sama nggak usah repot, samakan aja tulisannya, sama nggak gitu, untuk mudahnya aja. Sama nggak tulisannya? Kalau nggak ngerti, buka Al-Qur'an, sama nggak tulisannya? Yang beda itu cuma na dengan tu. Tapi tetap Allah di situ. Coba aku nanya. Kita bukan berbicara tentang untuk yang meniupkannya, Bang. Ini. Tapi ruh yang kita bicarakan, substansi ruhnya. Coba. Paham enggak, Bang? Kepada di dalam At-Tahrim ayat 12 itu kan roh ciptaan kan? Mana di situ ruh ciptaannya? Min ruhi. Beda dengan min ruhi. Oke. Makanya tolong mana yang lebih apalah biar lebih asik kita dialognya.
Tunggu dulu, wadah. Mana ini kok ke sini? Coba buka apanya. Makanya dikatakan seperti Bang jangan dikatakan bahwa nanti disembahnya itu makhluk anak manusia, nggak sama. Cari makhluk buktinya ya cari Pak, cari. Pak. Aduh ini hostnya nanti Jangan dibilang ini. host tolol nih. Aduh, Memangnya ya bukan makhluk. agamanya dia nggak bahasa ngerti. kasih, keluar bahasa kasih. Ini Kalau di dalam Meribut aja soalnya, udahlah dia nggak ngerti. tunggu. Besar cakap. Ini Masa marah-marah dengerin. Kesal kita, diskusi kita nggak jadi nggak asik jadinya. Dengerin. Coba. Lanjut Bang Tahta, lanjut. Allati ini sini. Allati asuna farjaha fa nafahna fihi min ruhina. Nah, min ruhina, jelas. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Abang jangan baca terjemahan. Aduh, Saya walaupun nggak usah terjemahan ya tahu sama di saja. situ tadi bilang min di situ tuh Bang. Min di situ tuh. Kalau dalam lughah Arabiah huruf itu apa? Huruf min apa min? sebagian, min jar, min huruf jar yang mengartikan Min itu- tentang saya nanya, apakah min itu bermaknanya selalu sebagian? iya, lah, enggak, bisa artinya dari, bisa banyak macamnya. Tapi kalau misalnya di situ tuh itu min untuk sebagian. Abang mesti pahami konteks bahasanya. Makanya Iya, Bang, makanya. kasih tahu ya. Tunggu dulu, dengerin. Bagian dari ruh kami, ruhina. Coba abang buka nanti surat Al-Hijr tadi. Udah lagi nih loh, ini tak kasih tahu. Hmm. Ini loh ya. Adam kalau tanpa ditiup roh bisa hidup nggak Adam itu? Ya nggak bisa Bang. Sekarang yang kita bicarakan substansi ruhnya. Makanya ditiup roh biar hidup dia. Iya, Juga iya Yesus. di ruhnya, ruh. Bisa kalau dia Ruh. berupa janin doang tidak ditiup roh. Iya, sependapat kita yang meniupkannya itu. Dua-duanya ditiup roh. Yang persoalannya substansi ruhnya. Gitu. Iya, Yang sama, satu, coba kamu. yang satu substansi min rohina, yang satu lagi min rohi. Ya, yang min ruh itu Yang satunya lagi dari sebagian ruh kami, yang satu memang dari ruh. Kamu itu tidak tahu susunan bahasa Arab. Kalau Ya Adam, ampun, sekarang ini yang nggak ngerti ini aku atau bapak sekarang ini. Oke, bisa kita tes nahwunya satu-satu per kalimat. Nanti kamu jelaskan mulai dari ayat dari atas, mulai dari wa Maryamal, ya Maryam. Gak usah Bang, Kenapa? repot dah, habis umur kita Bang. Ibanata sebagai Sekarang apa? sekarang yang Nah. krusial, yang topik paling intinya aja. Legend dulu saya tengahin. Paham Al-Quran. Nah sekarang kita tes kalimat itu susunannya mudhaf ilaih menjadi kalimat fi'il apa? Bisa kamu rincikan satu-satu? Kalau itu habis malam ini kita Bang untuk membahasnya itu Mau Bang. enggak? Iya enggak apa-apa. Yang penting dapat izin dari hostnya. Mau? Silakan. Hah? Aduh, Mau apa enggak? gimana Bang ya? Kalau jangan malam ini gimana? Soalnya malam ini kita nggak bisa untuk membahas itu, waktu kita Yang enggak Bang, cuma sempit. satu ayat kok. Kenapa tahu cuma satu ayat? Dari min rohi itu aja lah, min rohi itu aja. Ya, Rohina silakan. wa Kamu kedudukannya apa nafakhtu saja? fihi min rohi gitu. Ya, silakan kedudukannya seperti apa? Coba kamu. Dari minnya aja lah ya, minnya ya. Ya, silakan. Min itu kan merupakan huruf jar, ya kan? Terus. Sepakat dah kan? Yang dia tuh fungsinya itu untuk menkhofatkan atau memajrurkan isim. Dia mau membenarkan ketuhanan manusianya. Gini loh. Host tuh nggak ngerti yang kami bicarakan, diam dan tengok aja ya. Contoh saja. Belajar. Apa yang tidak? Gini aja. Kamu tak kasih contoh. Pertama saya baca gini ya. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Oke, saya perinci. Lafat wa Maryam ma'tufun ala imra'atin. Far'un ya. Ibanata Imrona sifat Maryam mudhaf ilaih, mudhaf kepada Imron. Allati sifat Maryam aidon. Ahsanat madi, sedangkan fa'ilnya mustatarun. Ya. Terus farjaha maf'ul bih wal jumlah sila. Fanafahna madi wa fa'lihu
wa fa'iluhu wal jumlah ma'tufah ala ma qablaha fi muta'alliqani bil fi'li min ruhina muta'alliqani bil fi'li aidon wa saddaqat fi'il madi sedangkan fa'ilnya mustatarun wal jumlatu ma'tufah ala ma qablaha bi kalimatin muta'alliqani bil fi'li rabbaha mudhafun ilaih wa kutubihi ma'tufun ala ma qablahu wa kanat madina kisun wasmuhu mustatar minal qanitina khobar kanat wal jumlah ma'tufah ala ma qablaha. Nah, sekarang kamu coba perinci kayak gitu. Kalau kamu paham bahasa Arab. Udah innalillah. Udah. Innalillah. Oke. Padahal tadi itu ya sudah saya jelaskan bincang-bincang itu. Memang firman-Nya Allah itu ghairul makhluk, bukan makhluk. Yang mana? Al-Quran itu. Tapi kalau Nabi Muhammadnya makhluk, wong dia utusan. Begitu juga Isa makhluk, wong dia utusan. Yang ghairul makhluk itu kitab suci, karena kitab suci itu firman-Nya Allah. Kalau dalam Islam ya Al-Quran. Kalau di dalam Isa Injil. Kalau Musa Jabur. Itulah bukan makhluk karena firman-Nya Allah. Taurat. Kalau Musa, kalau Nabi Muhammad, kalau Yesus ya makhluk. Wong dia manusia diutus. Makanya kata Yesus, oke, kalau kita pakai dalil, mana tak bahwa Yesus ini utusan ngaku. Oke. Yohanes 5:37. Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 7:16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Juga Yohanes 8:29. Dan ia Allah yang telah mengutus aku. Atau Yohanes 12:44. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi Yohanes kepada 17:3. Dia Allah yang mengutus aku. Banyak ayatnya itu. Berarti kalau Yesus ngaku utusan, sama seperti Nabi Muhammad, makhluk. Tapi yang ghairul makhluk, yang bukan makhluk adalah firman yang diterima oleh Yesus. Atau firman yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 17:7. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:50. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Ketika dibukukan menjadi kitab suci. Nah, kitab suci inilah ghairul makhluk, bukan makhluk. Bukan Isanya, bukan Nabi Muhammadnya. Gitu. Markus 2:2. Yesus memberitakan firman. Nah, berarti di situ kan memberitakan firman, maksudnya firman Tuhan kan. Nah, itulah di dalam Islam itu ghairul makhluk. Nah, Kristen itu aneh. Menyamakan Yesus dengan Milih-milih. Al-Quran. Gitu. Nah, berarti Makanya tadi saya Kan di bilang sini ini yang dipermasalahkan Pak Ustadz. Iya, tunggu dulu. Pak Ustadz. Sedikit. Berarti benar kata Bang Al, kalau kamu menyamakan Al-Quran dengan Yesus, maka kamu sembah juga. Taurat itu firman Tuhan kan, Taurat itu. Injil firman Tuhan. Al-Quran firman Tuhan. Berarti sembah mereka itu. Kan ghairul makhluk, bukan makhluk katanya. Ya, gitu kata Bang Al itu. Gitu. Ayo silakan, apa lagi? Nah, di sini kan pakai perantara ketika dia bahas tadi ini tentang kata kami dan aku. Ya, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada masalahnya Bang Dalbo. Kalau kita orang Islam kan tahu itu. Kami jemaat kagungan Allah menunjukkan bahwa dia bersama dengan yang diutusnya menciptakan sesuatu. Aku, kalau Allah menyatakan langsung, contoh ini kepada Isa, karena ini pemberitahuan kepada Rasulullah, itu kan? Bukan artinya Allah menyatakan di situ Allah itu akan masuk sebagai roh, tapi sebagian dari rohku, gitu. Bukan artinya Allah itu masuk, tetapi kalau kita orang Islam tidak geliputan pasal itu. Iya. Sementara kalau pasal Bible juga, Ustaz ya, kalau teman-teman Kristen tahu, roh ciptaan Allah, ayatnya di mana? Zakaria 12:1. Roh akan tinggal dalam diri manusia. Ayatnya mana? Kejadian 6:3. Kalau penuh roh adalah orang gila, mana ayatnya? Hosea 9:7.
Jadi lengkap sudah itu. Sehingga tidak boleh disamakan. Kemudian kalau orang-orang itu penuh roh seperti di Lukas 4 nomor 18. Roh Allah ada padaku untuk menyelamatkan banyak orang. Atau di Yesaya 61 nomor 1 juga kepada Nabi Yesaya. Nah kalau ternyata ini adalah roh Allah yang menjadi Allah, maka apakah Allah itu adalah orang gila? Na'udzubillahi min zalik. Hosea 9 nomor 7. Nabi-nabi adalah pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Sebab itulah kata Allah dalam Al-Quran, roh itu urusan Allah, amarnya Allah. Hanya Allah yang tahu, karena memang kita dipinjamkan roh. Semua sebagai makhluk, ini pinjaman dari Allah. Gitu ya Bang. Silakan tambah.